Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SE, SH, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Emotional Intelligence. Di sini saya akan melakukan tugas yang diberikan UTS berupa performance test, di mana saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence bab 2. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dengan nomor NIM 29021-525, Prodi Akuntansi dari kelas reguler plus. Baik, kita akan masuk pada materi emotional intelligence. Pengertian emotional intelligence. Pengertian kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, atau to manage our emotional life with intelligence. Menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya, atau yang disebut juga the appropriateness of emotion and its experience, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Pengertian kecerdasan emosi menurut para ahli. Di sini ada 5 pengemuka para ahli. Yang pertama dari James dan Lange. Emosi adalah persepsi atau perubahan jasmani yang terjadi dalam memberi tanggapan atau respon terhadap sesuatu peristiwa. Yang kedua, menurut David Wechsler, kecerdasan adalah kemampuan sempurna atau komprehensif seseorang untuk berperilaku terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada menurut Motus Anima, emosi bukan sesuatu yang bersifat positif dan atau negatif, tetapi emosi berlaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat. Menurut Davis, intelligent emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosinya dengan lainnya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta berperilaku seseorang. Yang terakhir, menurut Peter Salovey and John Major, kecerdasan emosional merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan, dan tidak melebih-lebihkan. Di sini ada golongan utama emosi. Yang pertama ada amarah. Amarah itu bisa berupa beringas, mengamuk, marah besar, jengkel, kesal hati. Yang kedua itu ada kesedihan, di mana terdiri dari pedih, sedih, muram, suram, putus asa, depresi berat. Yang keempat ada kenikmatan. Kenikmatan bisa berupa bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub, rasa terpesona. Yang kelima ada cinta. Penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih sayang, itu merupakan bagian dari cinta. Selanjutnya ada indikator kecerdasan emosi. Indikator kecerdasan emosi terdiri dari 4. Yang pertama, mengenal emosi diri. Yang kedua, mengelola emosi diri. Dan yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Dan yang keempat, usaha-usaha untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, mengenal emosi diri.
Kesadaran emosi menurut Goleman, orang yang memiliki kecakapan kesadaran emosi antara lain: yang pertama, tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. Yang kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuatkan, atau katakan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka memengaruhi kinerja. Yang keempat, mempunyai kesadaran yang mempunyai pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran mereka. Adapun rasa percaya diri, orang yang memiliki kepercayaan diri, mereka akan menunjukkan sikap yang seperti apa sih? Berikut. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya. Yang kedua, berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban. Yang ketiga, tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti dan tertekan. Yang kedua, ada mengelola emosi diri. Bagaimana sih cara mengelola emosi diri? Nah, menurut Goleman, orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka yang memiliki keterampilan berikut. Yang pertama, mengelola dengan baik perasaan impulsif dan emosi yang menekan mereka. Yang kedua, tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah walaupun dalam situasi yang paling berat sekalipun. Yang ketiga, berpikir dengan jernih dan tetap terfokus kendati dalam tertekan. Nah, selain itu, orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah, maksudnya itu kayak orang yang memiliki amanah gitu. Dapat dipercaya, orangnya amanah. Apa aja sih kecakapannya? Yang pertama, bertindak menurut etika dan tidak pernah mempermalukan orang. Yang kedua, membangun kepercayaan lewat kendala diri dan autentitas. Yang ketiga, mengakui kesalahan sendiri dan berani menegur perbuatan yang tidak etis orang lain. Yang keempat, berpegang pada prinsip secara teguh walaupun apabila akibatnya menjadi tidak disukai oleh orang lain. Di sini saya akan menjelaskan orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan dan adaptasi antara lain. Orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan dulu. Yang pertama, dia memenuhi komitmen dan mematuhi janji. Yang kedua, bertanggung jawab sendiri untuk memperjuangkan tujuan mereka. Dan yang ketiga, terorganisasi dan cermat dalam bekerja. Nah, selain kecakapan dalam kewaspadaan, ada pun kecakapan dalam adaptasi, antara lain terampil menangani beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas, dan pesatnya perubahan. Yang kedua, siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan yang terakhir, luas dalam memandang situasi. Yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Bagaimana sih cara kita memotivasi diri sendiri? Berikut saya jelaskan. Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menanggapi kegagalan dan frustasi pastinya. Sementara itu, untuk unsur yang berkaitan dengan motivasi dalam kecakapan emosi, melahirkan kecakapan yang meliputi dorongan berprestasi, komitmen, dan optimisme. Jadi, memotivasi diri itu bisa mendorong kita menjadi orang yang berprestasi, memiliki komitmen, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih optimis, lebih percaya diri akan keadaan dan situasi yang akan terjadi. Nah, di sini
Ada orang yang memiliki kecakapan dorongan untuk berprestasi, mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. Ciri-cirinya, di antaranya yang pertama, berorientasi kepada hasil, dengan semangat juang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar. Yang kedua, menetapkan sasaran yang menantang dan berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan. Yang ketiga, mencari informasi sebanyak-banyaknya guna mengurangi ketidakpastian dan mencari cara yang lebih baik. Yang terakhir, terus belajar untuk meningkatkan kinerja mereka. Orang yang memiliki kecakapan untuk berprestasi, dia tidak pernah puas akan belajar. Dia akan selalu meningkatkan pola belajarnya, baik itu dari lingkungan, buku, bacaan, atau perilaku seseorang kepada kita bisa dijadikan pembelajaran. Bagaimana cara bersikap yang baik, bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara berbicara yang sopan dan santun, itu pun dorongan untuk kita agar lebih berprestasi. Di sini ada optimisme, adalah mereka yang mempunyai keterampilan sebagai berikut. Ini untuk orang-orang yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama, bekerja dengan harapan untuk sukses, bukannya takut gagal. Orang yang percaya diri tidak akan pernah takut untuk gagal. Dia akan mencoba lagi karena dia yakin dia pasti bisa melakukan itu. Jika orang lain bisa melakukan itu, kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Yang kedua, memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. Maksudnya, memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. Jadi, mereka yang optimis, orang-orang yang percaya diri ini akan memandang kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk mereka, bukan untuk menyerah, untuk pembelajaran bagaimana dia bisa maju ke depan, dia bisa memperbaiki apa yang telah dia gagal, dan dia yakin dia akan berhasil di kemudian hari. Dan yang terakhir, mengenali emosi orang lain. Ini penting juga untuk kita sebagai manusia mengenali emosi orang lain. Kita juga harus paham, bagaimana sikap-sikap manusia yang pernah kita temui itu tidak semuanya sama, melainkan sifat-sifat dan karakter mereka itu berbeda-beda. Ada yang pemarah, ada yang mudah tersinggung, ada yang selalu ceria, tidak mudah tersinggung. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan mereka, dan bagaimana cara kita menunjukkan perilaku yang baik dengan mereka agar tidak terjadi konflik. Nah, bereaksi terhadap perasaan orang lain atau empati dengan respon emosional yang sama dengan perasaan orang tersebut. Empati sangat manusiawi. Orang-orang yang memiliki empati akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Berkaitan dengan unsur mengenali emosi orang lain dalam kecerdasan emosi yang meliputi memahami orang lain, mengembangkan orang lain, dan mengatasi keberagaman. Nah, di sini ada unsur-unsur mengenali emosi menurut Goleman. Apa sih unsurnya? Yang pertama, orang yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan orang lain. Yang kedua, dalam memahami orang lain. Dan yang ketiga, orang yang memiliki kecakapan dalam mendayagunakan keragaman. Berikut ini penjelasannya. Dalam memahami orang lain, mereka memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan isyarat-isyarat emosi dan mendengarkannya dengan baik. Yang kedua, menunjukkan kepekaan dan pemahaman terhadap perspektif orang lain. Dan yang ketiga, membantu berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Nah,
Kalau orang yang memiliki kecakapan dalam mengembangkan orang lain, itu seperti apa sih? Ada 3. Yang pertama, mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan dan pengembangan orang lain. Yang kedua, menawarkan umpan balik yang bermanfaat untuk mengidentifikasi kebutuhan orang lain untuk berkembang. Yang ketiga, menjadi mentor, menjadi pemimpin, menjadi pengarah, memberikan pelatihan pada waktu yang tepat dan penugasan yang menantang, serta memaksakan dikerahkannya keterampilan seseorang. Nah, di sini nih yang terakhir, orang memiliki kecakapan dalam mendayagunakan keragaman. Apa sih maksudnya? Terdiri dari 5. Yang pertama, hormat dan mau bergaul dengan orang-orang yang dengan berbagai latar belakang. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan agama, warna kulit, daerah, apapun itu. Mau bergaul dengan siapa saja, menghormati, saling menghargai, hidup toleransi. Yang kedua, memahami beragamnya pandangan dan peka terhadap perbedaan antar kelompok. Menghargai pendapat kelompok, menghargai pendapat orang lain, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Maksud dari situ. Yang ketiga, ada memandang keragaman sebagai peluang, menciptakan lingkungan yang kemungkinan semua orang sama-sama maju, kendati berbeda-beda. Kayak memandang keragaman sebagai peluang. Orang memandang masa depan itu pasti berbeda-beda. Ada yang ini, itu. Ibarat kata, di masa depan, dan setiap orang pasti punya planning beda-beda. Maka dari itu, di sini memandang keragaman sebagai peluang. Kita harus menghargai apapun itu yang disampaikan oleh orang lain. Jika dia, misalkan contohnya, saya akan menikah di umur 23 tahun. Kita harus menghargai pendapat itu, karena itu adalah planning mereka, itu adalah tujuan hidup mereka, dan itu adalah peluang mereka, peluang masa depan mereka. Yang keempat, ada berani menentang sikap membeda-bedakan dan intoleransi. Dan yang kelima, membina hubungan atau interaksi sosial. Nah, sini saya akan menjelaskan usaha-usaha meningkatkan kecerdasan emosi. Apa saja sih usahanya? Yang pertama, membuka hati. Hati adalah simbol pusat emosi yang dapat merasakan nyaman atau tidak nyaman. Oleh karena itu, kita dapat memulai dengan membebaskan hari kita yang impuls, pengaruh yang membatasi kita untuk menunjukkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Yang kedua, menjelajahi daratan emosi. Setelah kita membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan peran emosi dalam kehidupan, sehingga kita akan menjadi lebih bijak dalam menanggapi perasaan kita dan perasaan orang lain di sekitar kita. Yang terakhir, ada bertanggung jawab. Untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus mengambil tanggung jawab. Setelah dapat membuka hati dan memahami perasaan emosi orang sekitar kita, ketika terjadi permasalahan antara kita dan orang lain, sangat sulit melakukan perbaikan tanpa ada tindak lanjut. Setiap orang harus memahami permasalahan dan memutuskan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini yang terakhir ada manfaat kecerdasan emosi. Apa sih manfaatnya? Para ahli psikolog menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antaranya yang paling penting adalah kecerdasan emosi, atau yang biasa disingkat EQ, atau yang singkatan dari emotional quotient. Dalam kehidupan, banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang.
Tentang emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.